what we got here. You're not supposed to be down here. Bad omen to anyone else? 22 Desember 1971 menjadi latar belakang dari film The Sacrifice Game yang menceritakan 4 psikopat yang melakukan pembunuhan di malam Natal untuk melakukan ritual pemanggilan setan di sebuah asrama sekolah khusus putri Blackville. 3 hari sebelum Natal, 4 psikopat itu bernama Jude, Doug, Gray, dan Macy mendatangi sebuah rumah. Setelah pemilik rumah itu membuka pintu, Jude langsung menusuk si pemilik rumah dengan pisau yang dia pegang. Kemudian mereka memaksa masuk ke dalam rumah dan menangkap istri dari pemilik rumah itu. Ditelantangkan di atas meja dengan paksa, kemudian ditusuk di bagian perutnya. Sementara Macy langsung menggambar sebuah simbol di jendela dengan darah dari istri pemilik rumah itu. Karena aksinya tersebut, mereka dijuluki sebagai Christmas Killer. Pada pagi harinya, Clara terbangun dari tidurnya, seolah Clara melihat kejadian pembunuhan itu. Clara bangun dan berdiri di depan jendela. Di luar terlihat Samantha sedang berlari pagi. Samantha dan Clara adalah salah satu siswa dari Blackville. Di dalam kelas, Bu Rose menjelaskan tentang penyihir yang dituduh sebagai penyebab kebakaran kota. Sementara Samantha fokus dengan bekas luka yang ada di tangan Clara. Sesaat kemudian, Bu Guru Rose bertanya kepada Samantha, bagaimana pendapatnya tentang sihir? Menurut Samantha, sihir itu tidak nyata. Tapi kambing hitam itu nyata, karena harus ada orang yang dipersalahkan dalam hal itu. Real, but scapegoats are... Bel istirahat berbunyi. Ketika di kantin, Samantha mencoba mendekati Clara yang duduk seorang diri. Namun sebelum itu terjadi, datang segerombolan anak-anak bandel yang duduk di sekitaran Clara. Mereka membawa sobekan koran yang berisi tentang berita pembunuhan Natal, atau yang dijuluki sebagai Christmas Killer. Mereka bercerita bahwa para pembunuh itu selalu mendatangi rumah yang berisi dengan pasangan serasi, kemudian membunuhnya dan membuat sebuah simbol. Sesaat kemudian Samantha bertanya, simbol apakah itu? Salah satu dari mereka menjawab, mungkin berkaitan dengan setan. Clara yang duduk di sebelah mereka mendapat bully dari anak-anak bandel itu. Mereka mengejek Clara, karena Clara tak pernah pulang pada saat libur Natal. Bahkan salah satu dari mereka mencoba merebut buku Clara. Clara hampir saja marah, namun ia memilih untuk pergi. Tak lama berselang, kepala sekolah datang dan mengambil sobekan koran tersebut. Kapsek meminta mereka untuk tidak membaca berita tak berguna itu. Lalu ia bertanya dari mana mereka mendapatkan koran itu. Anak-anak itu bilang dari pacar Bu Guru Rose yang bernama Jimmy. Kepala sekolah meminta untuk Rose bicara dengan Jimmy terkait koran itu. Siang hari setelah mengajar, Bu Guru Rose mendatangi Jimmy untuk menanyakan tentang koran tersebut. Jimmy yang juga seorang koki di sekolah itu menjawab, anak-anak itulah yang mengambil darinya. Bu Guru Rose juga mengatakan keluh kesahnya harus tinggal di asrama dan menjaga siswa yang tak pulang di malam Natal nanti. Pada sore hari, Samantha bersiap merapikan baju-bajunya untuk pulang liburan. Tapi Samantha mendapat telepon dari ayahnya, bahwa ayahnya tak bisa menjemputnya. Jadi Samantha harus tinggal di asrama untuk liburan Natal tahun ini. Samantha yang bersedih pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Pada saat ia membuka pintu, di dalam toilet ada Clara yang sedang melukai tangannya sendiri. 2 hari sebelum Natal, 4 psikopat itu menyandra seorang pendeta di dalam gereja. Jude membuka baju sang pendeta lalu mengopek bagian kulit pendeta yang memiliki tanda seperti yang tertulis di dalam buku. Setelah itu Jude memerintahkan Grant untuk membunuh sang pendeta. Shut him up. Kita beralih ke Clara, yang pagi itu terbangun, dan sama seperti biasanya seolah ia melihat kejadian pembunuhan pendeta itu. Di sisi lain ada Jimmy yang bersiap ke asrama putri untuk mengantarkan mereka ke stasiun kereta, sambil membawa sebuah cincin lamaran untuk Bu Guru Rose. Semua siswa pulang meninggalkan asrama, kecuali Clara, Samantha, dan Ibu Guru Rose. Malam hari di ruang TV, Bu Guru Rose mencoba menghibur Samantha yang bersedih. Bu Guru Rose meminta Samantha mengambil vodka di ruang bawah tanah. Namun Samantha tak tertarik. Ibu Guru Rose meminta Samantha mengatakan apa yang terjadi. Samantha mengatakan ayah tirinya mengirimkannya ke sekolah itu hanya karena ia tak ingin berurusan dengan Samantha. Bu Guru Rose mengatakan bahwa ia tak selamanya remaja. Ia akan tumbuh dewasa dan hidup dengan caranya sendiri. Setelah itu Bu Guru Rose meminta Samantha mengambilkan vodka di ruang bawah tanah. Sesampainya di ruang bawah tanah, Samantha mencoba vodka tersebut.
supposed to be down here. And neither are you. Tiba-tiba ada Clara yang tak tahu dari mana asalnya sudah berada di ruang bawah tanah itu. Clara mengajak Samantha untuk masuk dan melihat buku-buku tua yang berada di sana. Ternyata Clara sering mengunjungi tempat itu. Di sela-sela pembicaraan, Clara menanyakan penyebab meninggalnya Ibu Samantha yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Setelah itu, Samantha kembali ke ruang atas dan diikuti oleh Clara. Setelah itu, Clara dan Samantha meninggalkan ruang bawah tanah dan kembali ke atas. Siang harinya, kita kembali ke 4 psikopat itu. Mereka yang sedang asik mengendarai mobil tiba-tiba dikagetkan oleh rusa yang melintas dan tertabrak oleh Dove. Saat mereka menyingkirkan bangkai rusa itu, datang seorang polisi untuk mengecek kondisi mereka. Saat Macy dan Jude menjelaskan kepada polisi apa yang terjadi, polisi itu melihat potongan kulit yang memiliki simbol terjatuh di aspal. Tak lama, Grant memukul polisi itu dari belakang. Refleks polisi itu menembak dan mengenai tangan Dove. Polisi yang terkapar lantas ditembak mati oleh Jude. Kembali ke Clara dan Samantha yang berada di asrama. Mereka sudah menyiapkan makan malam nanti bersama Ibu Guru Rose. Tiba-tiba terdengar suara ketokan pintu yang dikira itu adalah Jimmy, pacar Ibu Rose. Bu Guru Rose membuka pintu tersebut. Hello, ma'am. So, do you mind if we come in? Namun bukan Jimmy, melainkan Dove dan Jude. Jude meminta untuk masuk karena temannya terluka. Namun Bu Guru Rose menolak. Bu Guru Rose tak bisa membiarkan orang asing masuk ke asrama. Namun tiba-tiba Macy datang dan mengatakan bahwa Macy adalah alumni Blackfield. Di dalam ruangan, Ibu Guru Rose mengobati luka Dove. Jude bertanya kepada Samantha dan Clara, "Siapa nama kalian?" Kemudian Macy melihat wajah Clara yang terlihat akrab olehnya. This is Clara. You look familiar. Ibu Guru Rose mengatakan bahwa Dove sudah selesai diobati dan meminta mereka untuk segera pergi dari sini. Disinilah siapa mereka sebenarnya mulai terlihat. Rose? Rose mengancam dengan sebuah gunting. Sementara itu ia meminta Clara dan Samantha lari. Begitu juga dirinya. Clara dan Samantha bersembunyi di dalam sebuah kelas. Namun ia diikuti oleh Dove. Samantha memukul Dove dengan kursi dari belakang. Tapi apalah daya, tubuhnya yang mungil tak cukup kuat menahan kekuatan Dove. Clara mengambil pisau, namun Dove mengancam akan mematahkan leher Samantha jika ia tak memberikan pisau itu. Di malam yang sama, Jimmy yang baru datang ke asrama melihat ada 2 mobil di depan asrama. Bu Guru Rose memanggil Jimmy dari kamar atas, tapi Grant yang sudah berdiri di belakang Jimmy langsung memukulnya dari belakang. Di saat yang bersamaan, Jude menemukan tempat persembunyian Ibu Guru Rose. Kini mereka berempat dikumpulkan di meja makan dalam keadaan tangan dan mulut terikat. Room at the table. We forgot to. Sebelum makan, mereka berdoa dengan penuh ejekan. Di meja makan, Rose diberlakukan seperti binatang. Bu Guru Rose disuruh makan langsung dengan mulutnya, dengan tangan terikat. Dan itu membuat Bu Guru Rose marah. Dan ia mengatakan bahwa ia tahu siapa mereka. Mereka adalah pembunuh Natal. Jude melepaskan ikatan mulut Jimmy dan menyuruhnya berlutut di hadapan Rose, sambil membuka cincin yang telah ia siapkan. Tapi Jimmy melawan. Jude langsung menggorok leher Jimmy saat itu juga. Setelah itu Jude memakaikan cincin ke jari-jari Ibu Guru Rose. 4 psikopat itu membawa Samantha, Clara, dan Bu Guru Rose ke ruang tengah untuk membuka kado Natal yang diberikan Ibu Guru Rose untuk mereka. Kado pertama untuk Samantha yang berupa pakaian. Jude meminta Samantha memakai pakaian itu saat itu juga. Anehnya, Clara tak merasa takut dengan keadaan itu. Ia terlihat sangat santai dan tersenyum. Hampir tengah malam, 4 psikopat itu memulai menyiapkan untuk ritual pemanggilan setan malam ini. Macy membuat gambar melingkar sebuah simbol dengan darah, menata teka-teki sobekan kulit yang memiliki simbol. Sambil menunggu tengah malam, Jude menceritakan latar belakangnya, bahwa ia adalah anak seorang pengkhotbah. Praise the Lord. Dan setiap minggu ia ke gereja. Di sela-sela itu, Bu Guru Rose mencoba memutuskan ikatan tali tangannya dengan cincin yang ada di jarinya.
Cerita itu kemudian diteruskan oleh Macy. Ia mengatakan bahwa ia dulu adalah salah satu murid Blackfield, dan di sekolah itu juga ia menemukan buku sihir. When they saw what I was up to, they kicked me out. Not before I could grab this. Karena buku sihir itulah ia diusir dari sekolah. Namun sebelum pergi dari asrama, ia berhasil menyobek bagian buku itu yang berisi ritual pemanggilan setan. Hal itulah yang membawa mereka kembali ke sekolah itu untuk menyelesaikan ritual pemanggilan setan. Ritual itu membutuhkan darah orang-orang polos, yaitu Bu Guru Rose, Clara, dan Samantha yang akan dijadikan korban. Tak disangka Bu Guru Rose berhasil melepaskan ikatan tangannya dan langsung menonjok Jude. Tapi kekuatan Bu Guru Rose tak sepadan dengan kekuatan Jude. Bu Guru Rose ditusuk dan dibunuh dengan menyebut nama setan itu. Sontak lampu di ruangan itu berkedip-kedip, menandakan seolah setan itu datang. King of Hell! Stun the Lamb of God! Tapi setelah itu tak ada apapun yang terjadi. Dove mulai ragu jika yang mereka lakukan adalah hal yang sia-sia, sebab setan itu tak muncul. Jude mengatakan bahwa pasti ada kesalahan dalam ritual ini. Kemudian Macy memutuskan untuk pergi mencari buku sihir itu ke ruang bawah tanah bersama Jude untuk menemukan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Setelah mereka berdua pergi, Clara bertanya kepada Dove apa yang mereka inginkan dari setan itu. Clara berusaha mengadu domba mereka dengan mengatakan bahwa sebenarnya Doc menginginkan Macy, tapi entah apa yang sedang Jude dan Macy sekarang lakukan. Mereka pergi bersama ke ruang bawah tanah. Dove lantas pergi mencari vodka. Samantha memberitahu bahwa vodka ada di ruang bawah tanah. Dove pergi mengambil vodka dan hanya tersisa Grant yang mengawasi Clara dan Samantha. Kembali ke Jude dan Macy yang sedang mencari buku sihir di ruang bawah tanah. Jude menemukan buku itu. Kemudian scene beralih ke Samantha dan Clara. Clara mendekati Grant, lalu membisikkan sebuah kalimat, "Neraka sedang menunggumu." Bisikan itu juga didengar oleh Macy, Jude, dan Doc yang berada di ruang bawah tanah. Sesaat kemudian, Clara membuka bajunya dan menunjukkan sebuah simbol di perutnya. Lantas ia menarik tangan Grant dengan paksa untuk memegangnya. Lalu Clara meminta Grant melepaskan Samantha. Seperti terhipnotis, Grant mengikuti seluruh perintah Clara. Samantha mengajak Clara pergi dari sana, tapi Clara tak mau. Clara mengatakan jika Samantha tak pergi dari sana, maka ia akan mati. Kita beralih ke Macy yang berada di ruang bawah tanah seorang diri setelah Jude meninggalkan. Doc datang ke ruang bawah tanah. Macy masih mencari tahu apalagi yang tertulis dalam buku itu, yaitu darah orang yang bersalah. Sedangkan Jude sibuk mencari keberadaan setan itu. Jude menemukan sebuah cermin, kemudian ia bercermin, yang cermin itu memantulkan wajahnya sendiri. Dan dengan pedenya Jude menganggap bahwa dialah setan. Jadi Jude membuat sebuah tanda di dadanya sendiri. Kita balik lagi ke Clara yang mengambil sebuah toples berisi darah. Kemudian menggambar sebuah tanda di kening Grant dengan darah itu, yang berarti bahwa kematian telah menandaimu. Death has marked you. Sementara itu Macy mengetahui bahwa ini bukanlah ritual pemanggilan setan, melainkan ritual pembebasan ikatan setan itu. Macy dan Dove masih berusaha memecahkan misteri ini. Dove mengatakan jika ritual itu adalah pembebasan, itu artinya setan itu terjebak di dalam asrama ini. Macy langsung memeriksa buku yang berisi biodata dan foto para alumni. Mengagetkan, foto biodata Clara ditemukan di dalam buku itu. Lalu Macy mengajak Dove untuk mengecek foto setiap alumni sekolah itu. Dan faktanya mereka menemukan foto Clara di setiap generasi yang berbeda. Setelah mengetahui semuanya, Macy dan Doc memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba Jude datang. Doc mengatakan pada Jude bahwa Clara adalah setan yang sesungguhnya. Tapi Jude tak percaya. Ia meyakini bahwa dialah setannya. Jude malah meledek Doc dengan kata-kata yang kurang ajar. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Grant datang memisahkan perkelahian mereka. Kemudian Macy melihat Grant dan tanda yang ada di kening Grant, membuat Macy ketakutan.
Messi mencoba untuk pergi, tapi Grant dengan sigap menangkap Messi. Sementara di luar cuaca yang sangat dingin, Samantha berlari ke pos security dan menemukan security itu meninggal, kemungkinan dibunuh oleh para psikopat itu. Samantha menelpon polisi untuk meminta bantuan. Kembali ke dalam asrama. Kini mereka berempat telah dikumpulkan di meja makan. Messi, Jude, Daw dengan tangan yang terikat, sedangkan Grant berdiri di belakang Clara, bersiap untuk menerima perintah. Clara menceritakan bagaimana ia bisa terjebak di tubuh dan di tempat itu. Dahulu kala semua orang memujanya, takut padanya, dan rela mati untuknya. Hingga suatu saat mereka mengkhianatinya. Mereka berpikir telah menghancurkan Clara. Namun Clara mengatakan bahwa dia butuh darah orang bersalah sebagai ritual terakhir pembebasannya. The blood of the guilty. Ritual itu dimulai dari hal terkecil. Grant memotong paksa rambut Messi. Kemudian Grant melukai tangannya sendiri. Giliran Daw, Clara meminta Grant memotong jari-jari Daw dan memotong sebelah kuping Jude. Di sisi lain, Samantha mengambil sebuah kampak dan bersiap masuk menolong Clara. Namun di depan pintu ia melihat foto Clara berada di foto alumni. Saat yang bersamaan, Samantha mendengar teriakan Daw yang ditusuk oleh Grant atas perintah Clara. Setelah itu Grant menusuk perut Jude. Selanjutnya giliran Messi mencoba menyadarkan Grant, dan Clara meminta Grant menyelesaikan misinya. Grant yang mendengar ucapan Messi dan Clara membuatnya bingung dan memutuskan menggorok lehernya sendiri. Tepat setelah itu Samantha datang dengan membawa kampak. Kesempatan itu digunakan Messi untuk kabur. Tentu Clara tak tinggal diam. Ia mengejar Messi hingga ke depan pintu. Samantha meminta Clara untuk berhenti mengejar Messi. Samantha mengatakan bahwa ia sangat peduli dengan Clara. Samantha ingin menyelamatkan Clara. Tapi Clara marah. Ia merasa Samantha telah mengacaukan semuanya. Selintas kemudian Clara menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. I thought we were friends. Try being stuck here forever. Clara mengatakan bahwa dia sudah sangat muak terjebak bertahun-tahun di tempat ini. Ini ada momen yang ia tunggu-tunggu. Samantha terus mencoba membujuk Clara, sampai akhirnya Clara luluh. Clara sangat ingin bisa keluar dari tempat ini. Sesaat kemudian pintu terbuka. Messi langsung ingin keluar. Tapi Samantha langsung mengampaknya dari belakang. Messi mati terkapar. Akhirnya Clara dapat keluar dari tempat itu dengan bantuan Samantha. So what are you gonna do now? You gonna leave? Do you wanna come with me? Sebagai ritual terakhir pembebasannya, Clara tidak dapat membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Itu kenapa Samantha membantunya. Di akhir cerita, polisi datang setelah semuanya tewas. Samantha memutuskan untuk ikut bersama dengan Clara. Dan selesai.